warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ambarningsih dengan NIM 2406765. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Yang pertama tuh, apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta adalah metode matematis untuk mengubah permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi di atas bidang datar, yaitu peta. Dengan proyeksi sistem garis lintang dan bujur pada globe bisa digambarkan ke dalam bentuk peta datar. Namun proses ini tuh tidak bisa dilakukan tanpa frekuensi karena bumi berbentuk lengkung. Ketika diproyeksi ke bidang datar pasti terjadi distorsi. Distorsi ini tuh bisa mempengaruhi beberapa aspek geometri seperti jarak, arah, bentuk maupun skala. Itulah sebabnya tidak ada satupun proyeksi peta yang sempurna untuk semua kebutuhan. Tapi proyeksi peta dan sistem koordinat bukan apa yang dimaksud dengan koordinat X, Y. Sistem koordinat itu tergantung dengan proyeksi peta, datum, dan spheroid. Kalau projection itu artinya itu memproyekkan informasi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Sedangkan datum itu artinya menjelaskan asal dan arah acuan. Dan spheroid menjelaskan bentuk dari bumi. Selanjutnya ada tujuan proyeksi peta. Sistem proyeksi peta dibuat dengan tujuan utama untuk memindahkan posisi titik-titik di permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar. Dengan proyeksi ini kita tuh bisa menghitung jarak dan arah antar titik sekaligus menyajikan posisi tersebut dengan bentuk grafis pada sebuah peta. Selanjutnya ada pemilihan sistem proyeksi. Yang pertama itu ada ciri tertentu yang ingin dipertahankan. Misalnya tuh kayak bentuk, luas jarak, atau arah. Yang kedua ada ukuran dan bentuk wilayah yang dipetakan. Apakah kecil, sedang, atau sangat luas. Yang ketiga ada letak wilayah di permukaan bumi. Apakah berada di kutub atau lintang menengah atau khatulistiwa. Selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi. Yang kita bisa lihat di sini ada proyeksi azimutal. Ini azimutal. Proyeksi peta azimutal atau zenital tuh menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksi. Proyeksi ini mengenai bola bumi yang hanya berpusat pada satu titik yang umumnya digunakan di bagian kutub permukaan bumi atau daerah yang cakupannya kecil. Jadi proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan daerah kutub adalah proyeksi azimutal. Yang kedua ada proyeksi kerucut. Yang ini proyeksi peta kerucut menggunakan bidang kerucut untuk digunakan sebagai bidang proyeksi. Proyeksi ini tuh mengenai bagaimana bumi, wilayah lintang tengah seperti benua Eropa, wilayah lintang tinggi, dan kutub akan mengalami distorsi yang besar sehingga lebih cocok jika menggunakan proyeksi kerucut. Yang ketiga ada proyeksi silinder. Proyeksi peta silinder itu menggunakan bentuk silinder untuk digunakan sebagai bidang proyeksi. Proyeksi ini cocoknya untuk memetakan bumi di daerah yang khatulistiwa dan tidak cocok jika digunakan untuk bagian wilayah kutub. Dalam permetaan posisi sumbu simetris, bidang proyeksi terhadap sumbu bumi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada proyeksi normal, yang ini yaitu ketika sumbu simetris bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Pada kondisi ini biasanya bidang proyeksi itu ditempatkan sejajar dengan sumbu-sumbu.
utara, selatan, sehingga cocok digunakan untuk wilayah di sekitar ekuator. Yang kedua ada proyeksi transversal. Yang ini kedua ada proyeksi transversal, yaitu ketika sumbu simetris bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Proyeksi ini biasanya digunakan untuk daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Dengan memahami perbedaan posisi sumbu ini, kita dapat menentukan jenis proyeksi yang paling tepat sesuai bentuk dan lokasi wilayah yang akan dipetakan. Yang ketiga ada proyeksi miring. Yaitu ketika sumbu simetris bidang proyeksi membentuk sudut miring terhadap sumbu bumi. Jenis proyeksi ini tuh dipilih untuk memetakan daerah-daerah yang letaknya tidak simetris terhadap ekuator maupun kutub. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.